Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan aku Indah. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, amin. Di video kali ini, sesuai dengan judul videonya, aku mau sharing pengalaman selama jadi mahasiswa. Buat kalian yang belum tahu, aku S1-nya ngambil jurusan agribisnis dan sekarang aku kuliah lagi melanjutkan studi S2 ngambil jurusan ilmu ekonomi pertanian. Selama kuliah dari S1 sampai aku sekarang S2, aku dapat pengetahuan dan pengalaman berharga yang aku rasa aku harus bagikan ke orang lain supaya teman-teman atau adik-adik yang mau melanjutkan studinya ke bangku perkuliahan bisa lebih baik lagi dari aku dan nggak melakukan kesalahan yang aku lakukan kemarin itu. Di video ini, apa yang akan aku sampaikan ini murni pendapat aku sendiri berdasarkan pengalaman dan apa yang telah aku lalui sebelumnya, dan aku pikir di video ini apa yang akan aku sampaikan boleh dicoba atau bisa dicoba oleh adik-adik yang masih bingung kuliah di mana atau bingung mau ngambil jurusan apa, seperti yang aku rasakan waktu aku masih SMA. Dengan pemikiran aku sekarang, penyebab aku bingung itu ada dua. Yang pertama karena aku nggak mengenali diri sendiri waktu SMA. Nggak tahu sukanya apa, kelebihannya apa, dan kelemahannya apa. Yang kedua karena pengetahuan aku tentang jurusan-jurusan yang ada masih minim waktu itu. Makanya dua hal itulah yang menjadi penyebabnya. Jadi di video kali ini aku akan berusaha untuk memberikan solusi kepada adik-adik yang mempunyai masalah yang sama yang aku rasakan waktu aku masih SMA, bingung mau milih jurusan dan kuliah di mana. Mungkin cara-cara ini bisa kalian gunakan juga. Langkah pertama yang bisa kita lakukan, seperti yang aku jelaskan sebelumnya, adalah yang pertama kita harus mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita harus tahu kita sukanya apa, kelemahan kita di mana, dan kelebihan kita di mana. Nah, dengan kita tahu diri kita, maka otomatis nantinya kita akan tahu jurusan yang sesuai dengan diri kita sendiri. Setelah kita menemukan jurusan yang sesuai, perjuangan kita nggak berhenti di situ. Kita harus cari lagi kampus yang menyediakan jurusan tersebut. Nah, list kampus ini berguna untuk mengetahui tingkatan dari kampusnya gitu. Pasti kita semua ingin kuliah di tempat yang bagus, yang akreditasinya A, supaya kalau kita kuliah di tempat yang bagus, otomatis kita akan punya peluang yang lebih baik lagi. Kita kuliah dengan dosen-dosen yang bagus, mata kuliahnya juga menarik gitu, dan lingkungannya itu pastinya berbeda lagi kalau misalnya kampusnya kampus terbaik. Makanya kita harus mengusahakan kampus yang akan kita masuki itu kampus yang bagus. Setelah kita menemukan jurusan dan juga menemukan kampus-kampus yang menyediakan jurusan tersebut, langkah selanjutnya adalah langkah ketiga yang bisa kalian lakukan. Kalian cek jurusan itu di masing-masing kampus. Misalnya kita contohkan jurusan yang mau kita ambil itu adalah jurusan kedokteran. Maka kita harus setelah dapat kampusnya kan, misalnya kita list 10 kampus yang menyediakan jurusan kedokteran di Indonesia, maka kita buka web jurusan kedokteran di masing-masing kampus tersebut. Kita lihat akreditasi dari jurusan kedokteran tersebut di 10 kampus yang udah kita list, karena bisa jadi akreditasi kampus dengan jurusannya berbeda. Maksudnya gini, misalnya kampusnya akreditasinya udah A, tapi belum tentu jurusannya juga A. Bisa jadi kampusnya udah A, tapi jurusannya B gitu. Atau bisa jadi juga akreditasi kampus dan jurusannya udah A keduanya. Setelah kita mengetahui akreditasi kampus dan jurusan kedokteran di 10 kampus itu, langkah selanjutnya adalah kita lihat
kurikulum dari jurusan kedokteran di 10 kampus tersebut. Karena walaupun jurusannya sama-sama kedokteran, tetapi karena tempat kuliahnya berbeda atau kampusnya berbeda, maka bisa jadi mata kuliah yang ditawarkan juga berbeda. Contohnya aja jurusan aku, agribisnis di Universitas Andalas itu berada di Fakultas Pertanian. Tapi kalau di IPB, jurusan agribisnis berada di bawah Fakultas Ekonomi. Otomatis nanti mata kuliahnya juga berbeda. Tadi kan kita mencontohkan jurusan kedokteran, jadi kalian list mata kuliah dari jurusan kedokteran dari 10 universitas yang udah kalian list. Biasanya di websitenya juga ada penjelasan tentang singkat mengenai mata kuliah yang ditawarkan. Jadi menurut aku dengan kita tahu mata kuliah yang ditawarkan di masing-masing kampus itu, kita bisa tahu gambarannya. Nanti kalau misalnya kita kuliah di sini, kita akan belajar tentang apa gitu. Jadi ini akan semakin mempermudah lagi kita untuk memilih kampus tujuan kita, karena tadi sebelumnya kita udah menentukan jurusan tetapi kita belum menentukan kampus. Setelah kita tahu mata kuliah yang ditawarkannya, maka kita akan pastinya memilih kampus yang menawarkan mata kuliah yang kita suka. Selain akreditasi kampus, akreditasi jurusan dan mata kuliah yang di jurusan di masing-masing kampus, menurut aku pertimbangan lain yang perlu kita pertimbangkan adalah letak kampusnya di mana. Letak kampusnya akan berhubungan dengan budaya di lingkungan kampus itu. Misalnya kalau kita orang Aceh, kuliah di Jawa, itu kan akan berbeda budayanya. Budaya ini juga perlu dipertimbangkan. Kalau misalnya kalian nggak suka jadi kalangan minoritas, maka kalian bisa cari kampus yang berada di dekat rumah kalian atau seprovinsi dengan kalian atau masih satu pulau yang kampusnya bagus, jurusan kedokterannya bagus gitu. Bisa juga dipertimbangkan pilihan ini. Selain 4 hal tersebut, perlu juga dilihat data alumni dari jurusan kedokteran di 10 kampus tersebut. Untuk melihat gambarannya, kita setelah kuliah, biasanya alumni-alumni dari jurusan tersebut di kampus-kampus 10 itu kerjanya di mana atau kerjanya apa aja, posisinya dan di mana aja gitu, supaya kalian juga bisa dapat gambaran setelah lulus kalian mau jadi apa dan kerja di mana. Setelah pencarian panjang tadi, setelah kalian mengumpulkan data, list-listnya, kita nantinya hasilnya adalah kita akan mengetahui jurusannya apa dan kampusnya apa yang disesuaikan dengan diri kita. Kondisi ekonomi juga perlu untuk dipertimbangkan. Kalau misalnya kalian kuliah nggak pakai beasiswa, itu lingkungan kampus juga perlu dipertimbangkan. Langkah terakhir adalah setelah menemukan kampus dan jurusannya, kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta supaya memberikan kita keyakinan bahwa jurusan yang kita pilih ini adalah jurusan yang terbaik untuk kita ke depannya, dan kita mohon juga kekuatan kepada Tuhan supaya kita bisa kuat dan mampu untuk menjalani rintangan ke depannya di jurusan tersebut yang udah kita pilih. Mungkin itu aja yang bisa aku kasih tips ke kalian. Untuk kalian yang masih bingung kuliah di mana dan ngambil jurusan apa, semoga video ini bisa bermanfaat dan aku doakan kalian bisa dalam waktu dekat dapat menentukan pilihan jurusan yang akan kalian ambil dan juga dengan kampusnya, dan semoga kalian sukses selalu. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.